Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir kembali menjumpai para siswa-siswi SMP dimanapun berada, dan juga salam hormat kami kepada rekan-rekan guru dimanapun kalian berada. Salam hangat, salam berjuang, yuk kita masing-masing mencerdaskan anak-anak kita dimanapun berada. Kepada para kelompok guru IPA, wabil khusus dan guru-guru lainnya, tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5 saat ini akan membahas tentang gempa bumi dan gunung berapi. Mohon bantuannya di subscribe, like, dan share, dan sampaikan kepada teman-teman untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Yang akan kita bahas mengenai gempa bumi dan gunung berapi. Pembahasan ini saya yakin di antara siswa-siswi mengenai gempa bumi ini adalah salah satu pembicaraan di negara kita, karena negara kita adalah sering mengalami musibah gempa bumi maupun mengenai gunung berapi, gitu ya. Nah, yang akan pertama kita bahas mengenai gempa bumi. Anak-anakku sekalian, apa sih gempa bumi itu? Yang pertama adalah seluk-beluk tentang gempa bumi. Untuk memahami tentang gempa bumi, ya kamu harus dapat melakukan kegiatan, ya. Ini sebagai ilustrasi atau sebagai gambaran kegiatan ini antara lain. Anak-anakku sekalian, jika kamu, seandainya kamu membengkokkan secara perlahan, kamu akan menemukan bahwa yang akan kita bengkokkan adalah ranting dapat kembali ke bentuk normal apabila kamu berhenti membengkokkan ranting tersebut. Ini sebagai ilustrasi, ya. Nah, seperti pada gambar, ya. Jadi kalau ranting itu kita perlahan-lahan kita bengkokkan, maka ranting itu tidak akan mengalami perubahan. Namun jika kamu terus membengkokkan ranting secara perlahan, maka ranting akan patah seperti nampak pada gambar. Itu kalau kita bengkokkan secara terus-menerus, ya. Nah, ketika ranting patah, pada waktu ranting itu patah, kamu pasti dapat merasakan ada getaran pada ranting tersebut. Nah, pergerakan lempeng memberikan efek getaran yang sama seperti kamu mematahkan ranting. Itu kegiatannya adalah, prosesnya adalah sama. Nah, ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka bebatuan di lempeng akan menegang. Begitu, ya. Jadi bebatuan yang ada di lempeng itu akan bersikeras menegang. Akibatnya lempeng tersebut berubah bentuk. Bahkan lempeng dapat patah atau kembali, ya, kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut tidak terus bekerja atau gaya tersebut adalah hilang. Nah, anak-anakku sekalian, batuan pada lempeng mengalami perubahan. Pastilah, ya. Nah, bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sehingga ketika batuan tersebut mengeras, menegang, maka energi potensialnya, masih ingat pelajaran energi, ya, terus bertambah. Nah, ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut akan dilepaskan keluar, ya. Nah, itu yang akan mengakibatkan terjadinya bencana. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui mineral, bumi lainnya,
Nah, getaran ini disebut gempa bumi. Begitu ya. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Begitu ya. Perhatikan pada gambar. Nah, itu lempeng yang masing-masing menjauh. Daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan patahan atau sesar. Nah, sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, bergantung pada bagaimana sebuah gaya bekerja pada lempeng. Begitu ya. Nah, seperti pada gambar yang saya tampilkan di layar kaca kalian, ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka akan terbentuk sesar. Normal seperti pada gambar di buku kalian, yaitu 530A. Pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Begitu ya. Sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Nah, jadi pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas secara sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Gitu ya. Nah, sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Begitu ya. Nah, gaya dorong inilah yang menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Fenomena ini disebut sesar terbalik. Begitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebuah gaya geser yang bekerja pada lempeng akan membentuk sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Nah, seperti pada gambar, begitu ya. Fenomena tersebut diilustrasikan pada gambar 530C pada buku kalian. Ketika kamu membengkokkan ranting secara perlahan hingga patah, maka kamu akan merasakan adanya getaran di sepanjang ranting. Begitu ya. Nah, getaran tersebut bersumber dari patahan, yaitu kayu yang dibuat. Kemudian getaran merambat sepanjang ranting hingga terasa di tangan kita. Begitu ya. Nah, sama halnya dengan patahnya ranting, ternyata gempa bumi juga melepaskan gelombang getaran yang merambat dari hiposentrum. Ya, seperti pada gambar ya. Nah, gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi. Dan gelombang gempa bumi disebut gelombang sismik. Nah, pergerakan lempeng di sepanjang sesar melepaskan sebuah energi. Nah, energi ini merupakan energi potensial. Masih ingat mengenai pelajaran energi potensial? Saat lempeng terkena gaya, kemudian energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang sismik. Begitu ya. Nah, sebuah titik pada kedalaman bumi
yang menjadi pusat gempa itu dinamakan hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum dinamakan epicentrum. Dua titik tersebut diilustrasikan seperti gambar 5.1 pada buku kamu. Saat terjadi pergerakan lempeng, gelombang sismik muncul di hiposentrum. Begitu ya. Nah, kemudian gelombang tersebut merambat dari hiposentrum ke segala arah seperti yang diilustrasikan pada gambar 50.31. Gelombang sismik merambat ke sebagian dalam bumi serta ke permukaan bumi. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa bumi, gitu ya. Gelombang sismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan gelombang sekunder. Nah, gelombang primer bergerak melalui material batuan. Nah, partikel batuan akan bergerak searah dengan arah rambatnya gelombang sismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal, begitu ya. Nah, itu terjadinya suatu gempa. Nah, oleh sebab itu, ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang notabene negara kita sering mengalami gempa bumi, bencana alam dan lain sebagainya, mohon kalian ya pahami pelajaran ini dengan seksama. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami, yaitu channel Soli Sufriadi. Maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan ya. Maklum, kami pun masih dalam kondisi belajar mengenai YouTube ya. Nah, salam sehat, salam kuat. Kita pasti bisa, kalian cerdas. Yuk kita belajar terus mengenai ilmu pengetahuan alam. Terima kasih.